Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Sabila, NIM 18042138 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengaduan di organisasi sektor publik di Filipina pada mata kuliah Governansi Digital. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, tata kelola partisipatif itu merupakan proses demokrasi yang ditimbulkan untuk melibatkan warga negara dalam pengelolaan lembaga publik dengan menyediakan platform bagi mereka untuk mengakses pemerintah, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola publik yang ditingkatkan. Nah, mekanisme pengaduan dan umpan balik warga itu merupakan salah satu aspek dari tata kelola partisipatif yang menjadikan pemerintah lebih efektif dan tanggap terhadap kebutuhan dan tuntutan publik baik di ranah kebijakan maupun politik. Nah, lanjut. Pengaduan itu terjadi karena apa sih? Nah, pengaduan itu terjadi karena adanya keluhan, di mana keluhan itu merupakan kesempatan untuk meningkatkan dan pelajaran untuk referensi. Nah, kita lanjut ke manajemen keluhan. Manajemen keluhan itu merupakan pencarian fakta untuk menerapkan kebenaran, bersikap adil kepada semua pengadu dan staf, dan bahwa komitmen manajemen senior sangat penting untuk membimbing dan mendukung staf garis depan. Nah, lanjut kita masuk ke sistem penanganan pengaduan. Nah, sistem penanganan pengaduan yang efektif yang sangat penting untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Menurut Tank, penanganan pengaduan merupakan salah satu tanda pemerintah yang baik. Hal ini tidak hanya bergantung pada memiliki personal garis depan yang terlatih dengan baik, tetapi manajemen yang harus memiliki komitmen dan pemahaman tentang masalah yang diangkat oleh pemangku kepentingan. Nah, di sini ada 5 elemen penanganan keluhan. Yang pertama itu keadilan, yang kedua itu aksesibilitas, yang ketiga itu responsivitas, yang keempat itu efisiensi, yang kelima membangun kepercayaan. Menurut Haryani tahun 2008 halaman 248, penyaluran komplain atau keluhan dari masyarakat kepada penyediaan layanan dapat dilakukan melalui berbagai macam bentuk. Nah, bentuk-bentuk penyaluran komplain atau keluhan itu antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama itu melalui telepon saat. Dan lanjut, manajemen komplain atau keluhan itu merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu manajemen, yang kedua itu komplain atau keluhan. Manajemen pengaduan yang efisien dan efektif sangat penting dalam penyampaian layanan berkualitas kepada publik. Ini meningkatkan kemampuan lembaga untuk meningkatkan strategi dan penyampaian layanan. Sistem penanganan keluhan yang kuat dibangun di atas premis keadaan atau memperlakukan semua klien secara setara dan mengambil tindakan dengan pertimbangan maksimal. Hal ini membutuhkan karyawan yang terampil dalam menangani keluhan dan organisasi yang berkomitmen untuk menyelesaikan keluhan. Petugas penanganan keluhan itu merupakan faktor paling signifikan dalam menjamin bahwa sistem penanganan keluhan organisasi responsif terhadap pengadu. Ia juga harus memiliki keterampilan untuk menjalankan perannya dengan kepekaan dan objektivitas, memiliki pengetahuan tentang semua aspek prosedur pengaduan dan memiliki akses ke berbagai tingkat organisasi untuk penyelesaian yang cepat. Oke, lanjut. Partisipasi warga dalam pengelolaan keluhan. Nah, melalui partisipasi warga, manajemen publik menjadi lebih dinamis, proaktif, dan lebih mampu menjawab tantangan masalah politik dan administrasi yang sementara. Tanpa mekanisme umpan balik, manajemen publik menjadi tidak fleksibel dan gagal memenuhi tantangan perubahan lanskap politik dan administrasi. Baik, yang terakhir itu membangun kepercayaan. Elemen lain dari mekanisme umpan balik yang efektif itu merupakan kemampuan sistem untuk membangun kepercayaan saat bertindak atas keluhan warga. Kepercayaan sebagai masalah administrasi menjadi penting karena kurangnya kepercayaan akan membuat pemerintah publik tidak efektif. Hal ini didasarkan pada premis bahwa hubungan warga negara dengan pemerintah harus berdasarkan kepercayaan, bukan kontrak.
Sistem pelayanan publik yang baik tidak serta-merta meningkatkan kepercayaan, tetapi sistem pelayanan publik yang buruk tentu saja mendorong ketidakpercayaan. Nah, singkatnya, itu cara lembaga menangani pengaduan yang diajukan oleh warga negara itu adalah efektif yang diukur dengan parameter kualitatif, prinsip keadilan, aksesibilitas, daya tangkap, dan efisiensi, partisipasi warga, analisis kekuatan dan kelemahan, pembangunan kepercayaan dan ketaatan terhadap proses dan prosedur kelembagaan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.